Geger dunia sepak bola. Patrick Kluivert tak bisa menyembunyikan senyum lebarnya saat menyaksikan momen yang bak dongeng jadi nyata. Calon pemain timnas Indonesia, sang bintang muda yang digadang-gadang jadi pahlawan Nusantara, akan beradu taktik dan nyali di atas rumput hijau melawan sang legenda hidup Cristiano Ronaldo. Pertandingan yang diprediksi akan menggetarkan stadion, mengguncang hati jutaan penonton, dan menjadi babak awal lahirnya kisah heroik abadi. Dunia sepak bola terperangah. Sintayong yang baru saja menutup buku kisahnya bersama timnas Indonesia kini membuka lembaran baru yang membara bersama Ulsan Hyundai. Usai mengantongi kemenangan perdana, sang pelatih karismatik yang selalu penuh strategi mematikan ini melontarkan kata-kata yang membuat darah pecinta sepak bola berdesir, mengundang spekulasi dan menyisakan misteri besar. Apa pesan terselubung di balik ucapannya? Geger sejagat sepak bola. Mes Hilgers, benteng kokoh timnas Indonesia yang selalu jadi tembok tak tergoyahkan di lini pertahanan, kini diincar klub Premier League Crystal Palace. Sinyal kuat sang bek berani menantang derasnya badai dan kerasnya gelombang Liga Inggris mulai tercium, membuat publik bertanya-tanya, akankah ia menjadi prajurit merah putih pertama yang menaklukkan kerasnya tanah Ratu Elizabeth? Pentas sepak bola Eropa bergetar. Tom Haye, sang profesor lapangan tengah timnas Indonesia yang umpannya selalu tajam bagaikan pisau bedah, siap mengemas tas menuju jantung pertarungan Bundesliga. Kabar merapatnya ke raksasa legendaris Schalke 04 membuat fans merah putih tak bisa tidur, bertanya-tanya, akankah sang otak permainan ini menjadi dirigen baru yang mengguncang Jerman? Sebelum lanjut ke beritanya, dukung channel ini dengan cara subscribe sekarang juga, agar kamu selalu update dengan berita timnas Indonesia yang berkualitas dari kami. Terima kasih. Geger dunia sepak bola. Patrick Kluivert tak bisa menyembunyikan senyum lebarnya saat menyaksikan momen yang bak dongeng jadi nyata. Calon pemain timnas Indonesia, sang bintang muda yang digadang-gadang jadi pahlawan Nusantara, akan beradu taktik dan nyali di atas rumput hijau melawan sang legenda hidup Cristiano Ronaldo. Pertandingan yang diprediksi akan menggetarkan stadion, mengguncang hati jutaan penonton, dan menjadi babak awal lahirnya kisah heroik abadi. Patrick Kluivert dijamin sedang bahagia saat ini, sebab calon pemain timnas Indonesia Daijiro Chirino mulai mendapatkan tempat bersama sang klub anyar, Almeria. Dini hari tadi, Almeria yang kini eksis di Liga 2 Spanyol melakoni uji coba melawan raksasa Arab Saudi, Al Nassr, yang diperkuat Cristiano Ronaldo. Hasilnya, Almeria menang 3-2 atas Al Nassr. Gol-gol Almeria dicetak Sergio Arribas pada menit ke-6 dan Adri Mbarba 43 menit dan 61 menit. Sementara itu, gol-gol Al Nassr dilesakkan Cristiano Ronaldo pada menit 17 dan 39 menit. Daijiro Chirino yang didatangkan Almeria dari klub Liga 2 Spanyol lain, Yudi Castellón, baru dimainkan sang pelatih di awal babak kedua. Kehadiran Daijiro Chirino yang mentas sebagai bek tengah terbukti menguatkan pertahanan Almeria. Di babak kedua, gawang Almeria sama sekali tidak kebobolan. Seluruh gol yang dilesakkan Al Nassr tercipta di babak pertama atau ketika Daijiro Chirino masih duduk manis di bangku cadangan. Kondisi ini merupakan sinyal positif bek 23 tahun ini mendapatkan tempat di skuad utama Almeria. Almeria berpeluang besar promosi ke kasta teratas Liga Spanyol La Liga pada musim 2026-2027. Terbukti di musim 2024-2025, Almeria finish di posisi 6 dan berhak tampil di babak playoff promosi. Sayangnya, di babak playoff, klub yang bermarkas di Yudi Almeria Stadium ini kalah agregat 2-3 dari Oviedo. Kesempatan berduel dengan pemain sekelas Cristiano Ronaldo tidak disia-siakan Daijiro Chirino. Kelar pertandingan, bek 185 cm ini foto bareng dengan Cristiano Ronaldo. Daijiro Chirino semringah bisa satu lapangan dan panggung dengan pemain sekaliber Cristiano Ronaldo. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Daijiro Chirino akan menjadi pemain timnas Indonesia suatu hari nanti? Saat ini PSSI sedang fokus mendatangkan pemain keturunan di barisan depan. Namun, suatu hari nanti, bukan tak mungkin pemain keturunan di posisi belakang seperti Daijiro Chirino bisa didekati PSSI. Terlebih, Daijiro Chirino masih berusia 23 tahun dan karir sepak bolanya masih sangat panjang. Menarik menanti karir Daijiro Chirino yang memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya ini, berasal dari Maluku,
Dunia sepak bola terperangah. Sintayong yang baru saja menutup buku kisahnya bersama timnas Indonesia kini membuka lembaran baru yang membara bersama Ulsan Hyundai. Usai mengantongi kemenangan perdana, sang pelatih karismatik yang selalu penuh strategi mematikan ini melontarkan kata-kata yang membuat darah pecinta sepak bola berdesir, mengundang spekulasi dan menyisakan misteri besar. Apa pesan terselubung di balik ucapannya? Shin Tae-yong meraih hasil manis di laga debut menjadi pelatih Ulsan HD. Sebagai informasi, Shin Tae-yong resmi menjadi pelatih Ulsan HD pada 5 Agustus 2025. Pelatih berusia 54 tahun itu lalu menjalani debut sebagai pelatih Ulsan HD pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Pada kesempatan tersebut, Ulsan HD ditantang Jeju United. Ini merupakan laga pekan ke-25 K-League One 2024-2025. Hasil manis lalu diperoleh oleh Ulsan HD. Tim tuan rumah sanggup mengalahkan Jeju United dengan skor 1-0. Gol kemenangan Ulsan HD dicetak Gustav Ludvigsson pada menit ke-73. Kemenangan ini sangat berarti bagi Ulsan HD. Pasalnya, tim berjuluk The Tiger itu sebelumnya telah melalui 12 laga tanpa kemenangan. Catatan tersebut sekaligus menjadi dasar pemecatan Kim Pan-gon. Sementara itu, kemenangan ini juga spesial bagi Shin Tae-yong. Ini merupakan kemenangan perdana Shin Tae-yong sebagai seorang pelatih setelah tak menjadi nahkoda timnas Indonesia. Momen tersebut lalu dibagikan Shin Tae-yong ke akun Instagram pribadinya. Pelatih yang sering disapa Coach STY itu lalu mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf pelatih dan para supporter Ulsan HD. Kembali ke K-League sebagai pelatih Ulsan HD setelah 13 tahun. Para pemain dan para penggemar kami yang datang untuk mendukung kami dalam cuaca panas ini. Terima kasih banyak untuk semua staf klub dan staf pelatih. Akhirnya memenangkan kemenangan pertamaku pada tanggal 9 Agustus, tulis Shin Tae-yong. Sementara itu, Shin Tae-yong dipecat dari jabatan pelatih timnas Indonesia pada awal tahun 2025. PSSI lalu menunjuk Patrick Kluivert untuk menjadi pelatih timnas Indonesia yang baru. Geger sejagat sepak bola. Mes Hilgers, benteng kokoh timnas Indonesia yang selalu jadi tembok tak tergoyahkan di lini pertahanan, kini diincar klub Premier League Crystal Palace. Sinyal kuat sang bek berani menantang derasnya badai dan kerasnya gelombang Liga Inggris mulai tercium, membuat publik bertanya-tanya, akankah ia menjadi prajurit merah putih pertama yang menaklukkan kerasnya tanah Ratu Elizabeth? Bek tengah andalan FC Twente Mes Hilgers dikabarkan tengah menjadi incaran serius klub Liga Inggris Crystal Palace. Rumor ini semakin kuat setelah beberapa sumber terpercaya mengkonfirmasi adanya ketertarikan dari juara bertahan Piala FA dan Community Shield tersebut. Kabar bek timnas Indonesia join Crystal Palace itu pertama kali mencuat dari akun X, Twitter, @WFC-Groningen, yang dikenal kerap membagikan informasi akurat seputar transfer pemain dari Liga Belanda. Dalam unggahannya, WFC Groningen menyebut bahwa Hilgers kemungkinan besar akan meninggalkan FC Twente pada bursa transfer musim panas ini. Mes Hilgers tampaknya akan meninggalkan FC Twente. Ada banyak minat internasional. Dengan Crystal Palace dari Liga Inggris saat ini memimpin, sebuah langkah bagus untuk Hilgers, tulis WFC Groningen di X. Tidak hanya itu, seorang pengguna X asal Inggris sebelumnya juga mengaitkan Hilgers dengan Crystal Palace. Meski demikian, pihak klub maupun sang pemain belum memberikan pernyataan resmi. Spekulasi kabar Hilgers ke Crystal Palace sudah menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Eropa. Mes Hilgers dikenal sebagai bek tangguh yang konsisten tampil apik di lini pertahanan FC Twente. Musim lalu, pemain 23 tahun ini menjadi salah satu pilar utama yang membantu klubnya finish di papan atas Eredivisie dan meraih tiket kompetisi Eropa. Dengan postur tinggi, kemampuan membaca permainan, dan duel arah yang kuat, Hilgers dinilai cocok untuk menghadapi kerasnya persaingan di Liga Inggris. Tak heran jika banyak klub dari luar Belanda mulai melirik jasanya. Crystal Palace saat ini tengah mempersiapkan skuad untuk menghadapi musim baru di Liga Inggris. Setelah sukses menjuarai Piala FA dan Community Shield, klub asal London Selatan itu berambisi mempertahankan konsistensi di kompetisi domestik maupun Eropa. Kebutuhan akan bek tengah baru muncul setelah adanya potensi rotasi pemain di lini belakang. Kehadiran Hilgers dianggap bisa menambah kedalaman skuad sekaligus memberikan opsi segar bagi manajer Palace. Jika transfer ini terrealisasi, maka Mes Hilgers bisa menjadi bek muda timnas Indonesia pertama yang merumput di Liga Inggris. Bermain di Liga Inggris tentu akan menjadi loncatan besar bagi karir Mes Hilgers. Liga Inggris dikenal dengan tempo cepat, fisik kuat, dan persaingan ketat setiap pekannya.
Namun dengan pengalaman bermain di Eredivisie dan kematangan yang ia tunjukkan, peluang Hilgers untuk berkembang di sana cukup besar. Pentas sepak bola Eropa bergetar. Tom Haye, sang profesor lapangan tengah timnas Indonesia yang umpannya selalu tajam bagaikan pisau bedah, siap mengemas tas menuju jantung pertarungan Bundesliga. Kabar merapatnya ke raksasa legendaris Schalke 04 membuat fans merah putih tak bisa tidur, bertanya-tanya, akankah sang otak permainan ini menjadi dirigen baru yang mengguncang Jerman? Tom Haye, salah satu pemain penting timnas Indonesia, kembali menjadi sorotan di bursa transfer musim panas ini. Sang profesor dirumorkan akan segera bergabung dengan klub Bundesliga 2 Schalke 04. Hingga saat ini, Haye belum mendapatkan klub baru, meskipun berbagai rumor beredar, mulai dari kemungkinan bergabung dengan klub-klub Indonesia Super League hingga klub-klub Eredivisie Belanda. Menurut pengamat sepak bola Indonesia Haris Parede, Bung Harpa, Schalke 04 dilaporkan tertarik untuk merekrut Haye sebagai playmaker di lini tengah. Meskipun Bundesliga 2 bukan kasta tertinggi, kepindahan Tom Haye ke Schalke 04 bisa menjadi langkah besar dalam karirnya. Klub tersebut memiliki sejarah panjang dan pernah menjuarai kompetisi Eropa. Namun transfer ini belum sepenuhnya pasti. Ada berbagai faktor yang masih bisa mempengaruhi, seperti negosiasi gaji, tes medis, dan keputusan akhir dari klub, kata Bung Harpa melalui channel YouTube-nya. Bung Harpa pun mengingatkan bahwa dunia transfer memang penuh dengan ketidakpastian dan segalanya bisa berubah dalam sekejap. Sejarah tercipta. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes resmi melambung jadi bek termahal sepanjang masa Sassuolo. Transfer sensasional ini langsung mengguncang Serie A dan menyeret nama raksasa Juventus ke pusaran isu panas. Publik bertanya-tanya, apakah sang kapten akan jadi tembok baja tak tertembus atau kuda Troya yang diam-diam membawa misi rahasia? Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes resmi menjadi bek termahal Sassuolo. Mengutip dari laman Transfermarkt, harga pasar Jay Itzes merupakan yang tertinggi ketimbang pemain belakang Sassuolo lainnya, yakni 7,5 juta euro atau sekira 142 miliar rupiah. Nominal itu di atas deretan pemain belakang Sassuolo lain. Sebut saja Tarik Muhamerovic yang memiliki harga pasar di angka 7 juta euro, Sebastian Walukiewicz yang memiliki harga pasar di angka 4,5 juta euro, Cash Odental dengan harga pasar di angka 2,8 juta euro, Ruan 2 juta euro, Filippo Romagna 800.000 euro, dan Kevin Miranda 5 juta euro. Untuk mendatangkan Jay Itzes dari Venezia, manajemen Sassuolo mengeluarkan 8 juta euro atau setara 151,5 miliar rupiah. Nominal ini juga menempatkan Jay Itzes sebagai pesepak bola termahal yang pernah dimiliki Indonesia. Sassuolo mengumumkan resmi merekrut pemain Jay Itzes dari Venezia dengan status transfer permanen, tulis Sassuolo dalam rilis yang mereka buat Sabtu 9/8/2025. Dalam perkenalannya, manajemen Sassuolo bangga karena pemain barunya ini pernah membobol gawang klub besar. Selama membela Venezia, Jay Itzes bermain 66 kali di Serie A dan Serie B. Ia mencatatkan gol pertamanya di Serie A tahun lalu melawan Juventus. Lantas, siapa sosok yang duduk di kursi pelatih Sassuolo? Per musim panas 2024, Nero Verdi ditangani pelatih 47 tahun, Fabio Grosso. Fabio Grosso berpengalaman membawa klub asuhannya juara Serie B, Frosinone. Bersama Frosinone, pelatih asal Italia ini membawa sang klub kampiun Serie B 2022-2023. Sayangnya ketika Frosinone tampil di Serie A 2023-2024, Fabio Grosso memilih meninggalkan jabatan pelatih klub tersebut. Sementara di musim 2024-2025, Fabio Grosso membawa Sassuolo juara Serie B. Karena itu, Sassuolo akan menjadi klub Serie A pertama yang dibesut Fabio Grosso. Satu yang pasti, Jay Itzes mendapatkan pengalaman berharga dilatih sosok yang berpengalaman memenangkan trofi Piala Dunia 2006. Fabio Grosso merupakan fullback kiri andalan saat timnas Italia juara Piala Dunia 2006. Ia menjadi penyebab Italia mendapatkan penalti di 16 besar Piala Dunia 2006, mencetakkan gol ke gawang Jerman di semifinal Piala Dunia 2006, serta memastikan kemenangan 5-3 Italia atas Prancis di final penalti. Pelatih timnas Malaysia, Peter Sklamovski, tidak peduli dengan ranking FIFA yang dimiliki skuad Harimau Malaya, julukan Malaysia. Apakah itu pertanda pelatih asal Australia itu tidak peduli dengan ranking FIFA timnas Indonesia yang melesat tajam? Saat FIFA mengumumkan ranking FIFA terbaru pada Juli 2025, timnas Indonesia dan Malaysia sama-sama mengalami kenaikan posisi. Timnas Indonesia naik 5 posisi dari peringkat 123 ke 118 dunia setelah menang 1-0 atas China di matchday 9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Timnas Malaysia mengalami kenaikan posisi lebih gila lagi. Arif Aiman dan kawan-kawan naik 6 posisi dari peringkat 131 ke 125 dunia setelah bermain 1-1 dengan Cape Verde dan menang 3-0 atas Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027. Kalau kami terus menang, peringkat kami otomatis akan meningkat. Jadi saya tidak fokus kepada hal tersebut, ranking FIFA naik. Saya fokus pada bagaimana cara meningkatkan tim ini untuk melakukan sesuatu yang istimewa, kata Petr Sklamovski. Okezon mengutip dari Bahrian, Sabtu 9/8/2025. Petr Sklamovski tak mau publik sepak bola negeri jiran besar kepala setelah menang 3-0 atas Vietnam. Ia menilai kemenangan atas Vietnam hanya awalan. Tantangan yang akan kita hadapi adalah bagaimana cara meningkatkan performa. Saya tidak mau orang-orang di negara ini terlalu bersemangat karena hanya menang atas Vietnam, tegas pelatih asal Australia ini. Malaysia awalnya ingin main di CAFA Nations Cup 2025, Piala AFF-nya Asia Tengah, pada akhir Agustus hingga awal September 2025. Timnas Malaysia tergabung di grup B bersama tuan rumah Tajikistan, Iran, dan Afghanistan. Namun karena ada beberapa pemain yang tidak bisa bermain efek tidak mendapatkan izin dari klub, Timnas Malaysia memilih mundur. Skuad Harimau Malaya, julukan Timnas Malaysia, dijadwalkan melakoni uji coba kontra Singapura dan Palestina sebagai gantinya pada September 2025. Laga melawan Singapura dan Palestina sebagai persiapan Timnas Malaysia sebelum kembali turun di kualifikasi Piala Asia 2027 pada Oktober 2025. Pada Oktober 2025, Timnas Malaysia akan menantang Laos. Bongkar kisah mistis lapangan hijau. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastoor, mengaku dibuat merinding sampai bulu kuduk berdiri oleh aksi pemain Belanda misterius ini. Bukan sekadar teknik biasa, tapi sentuhan ajaib yang seolah menghipnotis penonton dan membuat lawan tak berkutik. Publik pun penasaran, siapa sosok yang mengguncang hati sang asisten? Kisah asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor menarik diulas. Dia dibuat merinding oleh pemain asal Belanda, yakni Max Merding. Penyebabnya, Max Merding cetak gol fantastis. Pemain AZ Alkmaar itu membuat Pastoor bergidik setelah mencetak gol ala Neris Bergkamp. Gol tersebut tercipta dalam kemenangan AZ Alkmaar atas VAD Vaduz 3-0 di ronde ketiga kualifikasi Liga Konferensi Eropa 2025-2026. Pertandingan tersebut digelar di Avas Stadion, Alkmaar, Belanda, pada Jumat 8 Agustus 2025. AZ Alkmaar mencetak 3 gol tanpa balas lewat Troy Parrott 29 dan 74 menit dan Merding 80 menit. Satu dari 3 gol itu membuat seisi Avas Stadion merinding, termasuk Alex Pastoor yang hadir sebagai analis pertandingan untuk Ziggo Sport. Gol itu diciptakan oleh Merding. Pemain AZ Alkmaar itu menciptakan gol ala Dennis Bergkamp saat Arsenal menghadapi Newcastle United pada musim 2001-2002. Kala itu Bergkamp mencetak gol usai menerima umpan dari rekannya. Sentuhan magis legenda Timnas Belanda itu kemudian berhasil mengelabui bek lawan. Dia berputar dan mencetak gol dengan kaki kanannya. Gol Merding disebut sangat mirip dengan yang dilakukan Bergkamp. Bedanya, Merding mengelabui kiper lawan dengan sentuhan kaki kanan kemudian melepaskan tembakan akurat. Pastoor memuji tinggi gol berkelas Merding. Saya pikir larinya sangat kuat, tapi Anda juga harus berusaha. Bolanya berkecepatan tinggi, belum pernah terjadi. Wow, itu indah sekali. Saya merinding, sungguh luar biasa, tambahnya. Terlepas dari itu, Pastoor mengaku kurang terikas dengan permainan AZ Alkmaar. Asisten pelatih Timnas Indonesia itu membandingkan permainan mereka dengan musim lalu. Ini berbeda dengan yang kita lihat musim lalu melawan AS Roma, Galatasaray, atau Fenerbahce, tandasnya. Geger dunia sepak bola. Justin Hubner secara mengejutkan bawa-bawa nama Timnas Indonesia saat bicara di Belanda. PD setengah mati bak singa lapar yang siap menerkam. Ia yakin akan bersinar terang di Fortuna Sittard, layaknya meteor yang membelah langit malam. Membuat publik bertanya-tanya, seberapa besar peran Garuda di dada dalam ambisi gilanya ini? Bek Timnas Indonesia Justin Hubner percaya diri bakal bersinar di klub barunya, Fortuna Sittard. Dia optimistis karena sudah punya banyak pengalaman dari membela Timnas Indonesia. Tahayal Justin Hubner tetap pede meski usianya masih sangat muda. Dia diketahui baru berumur 21 tahun saat ini. Ya, Justin Hubner menjadi salah satu rekrutan anyar Fortuna Sittard di bursa transfer musim panas ini. Bek 21 tahun itu diikat kontrak hingga 2028 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Walaupun masih sangat muda, Hubner sudah punya banyak pengalaman. Dia sebelumnya membela Wolverhampton U21 dan sempat dipinjamkan ke Jepang. Di 2 negara itu, dia turut membela pemain-pemain top. Ditambah lagi, Hubner merupakan salah satu pemain andalan Timnas Indonesia. Bersama skuad senior, bek berpostur panjang itu total sudah mencatatkan 15 penampilan. Di Timnas Indonesia, Hubner juga bermain dengan pemain top. Di antaranya ada Kevin Dix, Jordi Amat, Tom Hay, Ole Romeni, dan Dian James. Pengalaman tersebut menjadi modal berharga Hubner di Fortuna Sittard.
Modal tersebut menurutnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa dirinya saat ini layak untuk bersaing dengan pemain-pemain di level senior. Ya, saya sudah pernah bermain dengan banyak pemain top di sana, jadi saya rasa saya punya banyak pengalaman dalam hal itu, kata Hubner dilansir dari kanal YouTube Football Premier Semung 2025. Walaupun 21 tahun, saya sudah membela Indonesia sekitar 15 kali, jadi saya pikir saya punya cukup pengalaman dan siap untuk bermain sepak bola level senior, tegas Hubner. Hubner menyatakan bahwa targetnya saat ini adalah mencatatkan jam terbang sebanyak mungkin. Dia pun yakin kepindahannya ke Fortuna Sittard adalah langkah tepat dalam karirnya. Saya ingin bermain sebanyak mungkin, lalu melangkah ke level yang lebih tinggi lagi. Kalau mau jujur, tentu tujuan akhirnya adalah bermain di level setinggi mungkin, tapi saya pikir Fortuna adalah langkah yang tepat untuk saya saat ini. Segudang pengalaman Hubner bersama timnas Indonesia menjadi modal berharga baginya. Pelatih Fortuna Sittard, Danny Buis, langsung mempercayakannya mengawal lini pertahanan tim saat menghadapi Go Ahead Eagles pada pekan pertama Eredivisie 2025-2026. Dalam laga debutnya itu, Hubner tampil penuh dan menunjukkan performa ciamik. Namun sayang, dia belum bisa membawa timnya menang karena harus puas bermain seri 2-2 melawan Go Ahead Eagles.